Haleluya. Shalom jamaat Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani atas kepercayaan berbagi kebenaran firman Tuhan pada malam ini, menyambung apa yang saya sampaikan tadi pagi. Syukur atas anugerah Tuhan, anugerahnya besar bagi kita sampai kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berangkat dari teks yang sudah kita baca tadi pagi, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Dari multimedia sudah tanya-tanya dari tadi, judul khotbahnya apa? Saya sebenarnya agak bingung juga memberikan judulnya. Tetapi latar belakang dari dua khotbah ini adalah untuk menggugat cara berpikir kita yang selama ini menurut, kalau kita berkaca kepada firman Tuhan, kita keliru paham tentang hidup. Keliru paham tentang apa yang sebenarnya harus ditanggung oleh manusia. Apa sebenarnya yang namanya penderitaan itu. Ada hal-hal yang tidak perlu kita derita, tetapi kita rasakan sebagai penderitaan karena kita tidak paham. Lalu kita bersaksi dan bilang Tuhan mengizinkan ini, Tuhan mengizinkan itu. Atau kita bicara bahwa saya lemah ini dan saya lemah itu. Seakan-akan menormalkannya secara rohani. Tapi tidak demikian Bapak Ibu. Karena ayat 7, 2 Timotius pasal 1, Paulus menyatakan kepada Timotius. Tadi pagi saya sudah jelaskan bahwa Paulus sementara menanti hukuman eksekusi pemancungan. Jadi Paulus ini sementara dalam keadaan yang paling rapuh, paling lemah. Lalu Timotius sementara mengalami banyak pergumulan jemaat, juga dalam posisi yang tidak enak. Tetapi ayat 7 berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. Roh, huruf kecil dalam Alkitab kita. Roh kita, roh manusia kita dianugerahkan Allah untuk bangkit di dalam kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita lemah, kalau kita tidak punya kasih, kalau kita tidak tertib, itu bukan penderitaan yang perlu kita tanggung. Itu bukan cara hidup atau pengalaman hidup natural, alamiah, bukan. Maksud dari dua khotbah ini adalah untuk membuat kita berhenti menormalisasi hal-hal yang tidak normal. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita kuat, kita penuh kasih, hidup kita tertib. Katakan amin. Haleluya. Tapi bagi yang suka menderita, bagi yang harus ada penderitaan mengiring Tuhan, ikut Tuhan itu harus menderita. Saya sudah katakan tadi pagi, 2 Timotius pasal 2, menderita itu sebagai prajurit Kristus. Kalau Tuhan beri perintah melayani, dalam pelayanan ada penderitaan. Iya. Kita nanti ke mission trip,
ke desa, mungkin ada di sini anak kota, anak muda, keluarga muda, orang kaya dari lahir begitu ya. Tidak pernah sentuh penderitaan sampai di kampung mungkin ada nyamuk, ada panas, ada dingin, tidak AC, ya. You menderitalah dalam melayani gitu. Kalau anak-anak sekolah Alkitab memang siap mati dan siap hidup dimanapun ditempatkan. Amin. Kecuali ibu gembala jahat di tempat praktik siap lari. Begitu maksudnya. Menderita itu harus ada dia punya maksud sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Lalu sebagai olahragawan kalau mau sehat, kalau mau bertanding harus ada upaya. Demikian juga dengan kita kalau mau bertambah iman, mau bertambah maju, memang harus berjuang. Dan perjuangan pasti ada penderitaan. Wajar, itu penderitaan yang wajar. Kita mengorbankan ego, kita mengorbankan perasaan. It's okay, menderita di situ oke lah, tipis-tipis. Lalu yang terakhir tadi pagi, petani yang bekerja keras. Untuk panen dia harus berjuang, harus tanam, harus siram dan seterusnya. Di situ kita boleh berkata kita menderita, tapi kalau menderitanya gagal bisnis, lalu kita bilang, ya kehendak Tuhan saya gagal. No, sorry, minta maaf. Tuhan kita tidak pernah berkehendak Anda bangkrut. Gagal usaha, oh ya mungkin ini ujian. Tidak, Tuhan tidak pernah menguji begitu. Aduh, kita salah invest itu. Rumah tangga berantam terus. Oh ini penderitaan yang Tuhan izinkan. No, Tuhan tidak pernah berkehendak rumah tanggamu kacau. Enggak, itu bukan. Itu pasti salah urus. Bamusuh deng sapa, konflik deng sapa. Oh ini Tuhan suka kasih cobaan leh. Hey, itu penata perasaanmu yang kurang. Tuhan enggak gitu. Jahat amat Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, maukah saudara beralih kepada hidup Kristen yang lebih menang? Yang mau katakan amin. Oke. Maukah saudara hidup Kristenmu lebih berbahagia? Yang mau katakan amin. Yang ragu-ragu tanya kiri kanan, mau lebih bahagia kok sonde? Cetanya. Hanya orang gila yang mau hidup di dalam kekurangan, ketidakdamaian, konflik. Sedang orang gila pun ada bakalnya di mana dia lari, saudara. Jangan kita lebih gila dari orang gila. Mari kita terima berkat Tuhan supaya kita kuat dalam hidup ini dan berbahagia menjalaninya dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Supaya kita nyanyi-nyanyi lagu tadi, saya senang sekali lagu salah satu yang saya suka itu lagu praise kedua tuh. Firman, waduh, terangi jalanku, enak betul tuh. Firman menerangi jalan. Bagaimana ref? Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber kekuatan di sepanjang hidupku. Pas pulang rumah, hanya di dalam. Dari hari ke hari, lemas-lemas terus. Di gereja kuat, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Di kantor, begitu suka dong ajak, lemah, namanya manusia. Jadi ikut sah, bosok tuang jadi terpaksa. Di sana, di sini tidak ada, haleluya. Nah sekarang saya mau kasih sederhana aja, sore ini biasa saya kasih tips praktisnya. Gimana sih biar kuat? Ayat 7, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Roh yang Tuhan beri kepada saya dan saudara bukan roh ketakutan. Siaplah menang karena roh yang dia berikan membangkitkan kekuatan. Katakan amin. Nah sekarang saya kasih tips. Bagaimana supaya kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara tidak hanya habis di amin waktu dengar khotbah, tidak hanya selesai di nyanyi-nyanyi waktu pujian, tapi menjadi pengalaman. Tips yang pertama, jangan pernah
memandang kekuatan Tuhan seperti pesugihan. Tahu pesugihan? Mau buka usaha, pergi bertapa di gunung. Ada gunung tertentu di sini yang biasa dipakai untuk minta. Taruhlah gunung apalah, Fatuleu. Mau sukses, pi mandi di sungai mana? Apa yang diharap oleh orang-orang yang pergi ke gunung itu dan pergi ke sungai itu? Satu kekuatan atau satu berkat yang instan. Simsalabim. Seringkali orang Kristen menyamakan kekuatan Tuhan dengan simsalabim. Makanya waktu tanya, kenapa puasa? Supaya mujizat terjadi. Mujizat apa? Diabetes saya sembuh. Boleh juga kalau dia puasa terus tuh. Gula darah bisa normal. Kenapa doa tikam lutut? Pokoknya tiap dari pagi sampai sore berdoa terus. Kenapa? Supaya saya bisa jadi orang paling kaya di Kapadala. Haleluya. Sana ada yang berniat jadi orang paling kaya di Kapadala ya. Bergumul menangis hancur-hancuran di depan altar. Kenapa? Supaya suami saya yang pergi bisa pulang. Sesuatu yang instan yang diharap. Bapak Gembala khotbah minggu lalu kalau saya tidak salah. Kasih contoh begini. Satu kali di Jakarta ada KKR, pendeta luar biasa dengan gelar bukan cuma doktor dan seterusnya tapi dengan gelar pembuat mujizat. Berbondong-bondong orang pergi dan betul saudara-saudara, sembuh banyak. Ada juga yang tidak sembuh. Tapi hasilnya hanya kesembuhan. Apakah semua orang yang datang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan, apakah mereka semua jadi percaya Yesus dan setia? Tidak. Mereka datang, mereka sembuh, mereka pulang, kembali pada hidup yang lama. Ini yang harus diluruskan di pikiran kita dan hati kita. Jangan perlakukan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan seperti pesugihan. Karena kuasa Allah tidak pernah berfokus pada mujizat. Kuasa Allah berfokus kepada pribadi saya dan saudara. Kita yang berharga, bukan mujizat itu yang hebat. Kalau Tuhan mau mengerjakan mujizat yang instan, gampang. Sakit gigi, dalam nama Yesus, langsung sembuh. Sakit kaki, rematik, dalam nama Yesus, bataria, aduh, sembuh. Kecelakaan, darah Yesus, sonde jadi jatuh. Puji Tuhan. Tapi kapan dia belajar untuk menjaga kebersihan giginya? Kapan dia belajar untuk merawat kakinya? Kapan dia belajar bawa motor yang tertib? Ada kuasa Tuhan di beta. Lewat polisi. Halo Pak Polisi. Begitu semua tertabrak dalam nama Yesus. Sembuh lagi, tidak celaka lagi. Enak aja lu. Jika Tuhan memberikan kuasanya secara royal kepada saya dan saudara, maka fokus Tuhan hanya kepada pertunjukan mujizat. Dan Tuhan tidak pernah datang ke dunia hanya untuk itu. Yohanes 3 ayat 16 bilang, Allah mengasihi dunia, memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Fokusnya siapa? Fokusnya saya, fokusnya saudara. Kuasa itu untuk kita nikmati. Katakan amin. Untuk kita bertumbuh di dalamnya. Tujuan mujizat bukan mujizatnya, tapi manusianya. Dengan kuasa Allah itu, dengan kekuatan itu. Saya sudah sampaikan tadi pagi, dunamis, kata kekuatan itu dunamis.
Dengan dunamis maunya Tuhan, saya dan saudara bertumbuh di dalam kuasa. Boleh bilang haleluya. Mau bertumbuh saudara? Mau bertumbuh? Orang kalau mujizat semua mau, tapi bertumbuh belum tentu. Karena bertumbuh butuh proses. Ada konten yang dibikin oleh anak-anak SAC. Kamu yang bikin kayaknya ya. Tentang pertumbuhan. Pertumbuhan ada 2 dia bilang. Ada di Instagram. Pertumbuhan ada 2. Pertama, pertumbuhan manusia. Dari bayi. Dari tidak mengerti apa-apa. Cuma bisa lalu tiba-tiba sudah mulai merangkak. Setelah merangkak belajar berjalan. Setelah berjalan belajar berlari. Setelah berlari bikin pusing orang tua. Stop, stop, stop. Waktu baru belajar jalan, ayo jalan nak, ayo jalan kuat deh. Waktu mulai belajar berlari, aduh puji Tuhan sebisa lari. Setelah jago berlari, stop, stop, stop. Memang orang tua tidak konsisten. Anak son jalan-jalan, dong pusing. Anak jalan tak lalu, lebih pusing lagi. Ayo bertumbuh terus, lalu ada tanggung jawab, terus, sampai dewasa. Mari kita bertumbuh dalam kuasa Allah. Kita bertumbuh dalam kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Pertumbuhan itu kemudian seperti saya katakan tadi pagi akan membuat saya dan saudara mandiri secara rohani. Mungkin terlalu kontroversial apa yang saya sampaikan tadi pagi bahwa harus sampai pada satu titik tidak butuh hamba Tuhan. Mungkin dalam hati saudara ada penolakan, masa kita tidak butuh hamba Tuhan? Saudara, saya mau kasih ini cara berpikir ini saudara. Sebaik-baiknya Bapak Gembala dan Ibu Rohani, tidak mungkin, bahkan saya bisa bilang mustahil bisa jaga saudara-saudara dan saya sebagai jemaat 1 kali 24 jam. Nah, pas penjagaan gembala berkurang karena sesuatu dan lain hal, terus kita ada dalam masalah, lalu kita memang hanya bergantung kepada figur hamba Tuhan, mati kita di situ, saudara. Habis kita. Tapi kalau kita bertumbuh dalam kekuatan Allah, kita akan punya kemandirian iman. Kita tetap butuh hamba Tuhan sebagai sumber kebenaran firman, bukan sumber kebenaran firman. Sebagai orang yang menyampaikan kebenaran firman, sumber kebenaran hanya Allah, hanya Tuhan. Katakan amin. Tapi kita dididik oleh kebenaran dan kita tahu kita harus berguru kepada siapa. Namun dalam menjalani hari demi hari, kita harus mandiri. Engkau ketemu masalah, engkau percaya kepada Tuhanmu. Betul, WA gembala juga. Om, tidak apa-apa WA. Yang agak jarang WA ke saya, Kahit. Takut dapat jawaban yang kering barangkali. Om, sakit nih, Om ada masalah ini nih, atau datang ke pastori, didoakan. Tapi kan setelah itu kita hadapi sendiri. Saudara mau bertumbuh, mau dewasa. Saudara, dewasa itu artinya semakin sendiri. Ya anak-anak tuh, ada anak bayi di sana disuap mamanya. Anak-anak kecil dijaga di samping mamanya. Anak-anak remaja masih. Tapi mama saya jauh. Untung ada mertua, puji Tuhan. Tapi kita semakin sendiri saudara. Tapi engkau tidak pernah sendiri, ada Tuhan bersamamu. Bertumbuh, amin. Yang kedua, bagaimana supaya roh yang membangkitkan kasih itu bisa menjadi pengalaman hidup. Mungkin ada di antara kita yang bilang ini beta suser dari tadi nih. Kalau kekuatan, be mengerti sedikit-sedikit, kalau kasih awe berat, Pak Pendeta berat. Beta harus mengasihi ini itu, aduh. Tadi pagi saya sudah bilang, kasih dipakai kata agape, kasih Allah, kasih ilahi. Yang ya sebenarnya itu bahasa yang biasa di Yunani Koine, tapi kita anggap secara teologis ini melambangkan kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Mana mungkin beta bisa mengasihi orang yang menyakiti beta, setengah mati ini. Tapi saya mau bilang, ini kemampuan mengasihi orang lain tanpa syarat adalah kenormalan bagi orang percaya.
Bagaimana caranya? Sebelum saya masuk ke caranya, apa manfaatnya? Manfaatnya begini, saudara. Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau saya tanya, kira-kira kekurangan suamimu atau istrimu yang paling tahu siapa? Suami atau istri, betul? Ya. Bagaimana kita bisa tetap mengasihi orang yang kita tahu sampai akar-akar dia pun kelemahan? Anak-anak, siapa yang paling tahu kelemahan anak-anak? Orang tua. Orang tua pun kelakuan, siapa yang paling tahu? Anak. Bagaimana bisa kita mengasihi orang yang kita tahu kelemahannya? Di situ pentingnya kasih. Di situ pentingnya agape. Supaya walaupun ada kelemahan orang-orang itu, hatiku tetap terbuka mengasihinya. Amin. Dan kalau itu dilakukan bersama, saya ambil contoh suami istri, dua-dua punya agape, aduh, baku sayang saudara-saudara. Amin. Kenapa kok kering-kering ini, amin. Sudah mengalami, kasihan sekali. Ada yang bilang, weh, dong waktu pacaran, lengket kayak perangko. Sekarang konya hilang, sisa perangnya. Waktu habis nikah bulan madu, sekarang madu so habis. Kalau madu habis bisa mau toko beli. Madu so habis tinggal bulan-bulannya. Sayang itu saudara. Saudara mau hidup penuh kasih? Aduh maulah, mau dong. Enak aja, ngapain hidup berumah tangga, bergaul, kering-kering dengan orang yang ketong sayang. Yang harusnya ketong sayang. Tipsnya ini. Yohanes 3 ayat 16 lagi. Allah mengasihi dunia yang telah mengkhianatinya. Allah membuka hatinya kepada dunia yang telah mengkhianatinya. Sehingga dia rela berkorban. Jadi tipsnya itu, buka hatimu untuk mengasihi. Dan cinta itu, kasih itu seringkali tidak sejalan dengan nalar. Saya akan kasih sebuah contoh yang saya baru alami tadi malam. Dan saya jadi paham ketika tadi siang, waktu Syira makan dengan mamanya di samping, saya di samping. Lalu dia bilang dia suka kucing. Lalu mamanya yang tidak suka kucing bilang, kenapa kau suka kucing? Karena ada kucing di rumahnya Kala. Lalu Syira bilang, memang kenapa kalau saya sayang semua binatang? Dia telah membuka hati untuk mengasihi binatang. Sehingga bisa melakukan hal yang di luar nalar saya tadi malam. Begini ceritanya. Beta lagi nonton di atas. Tiba-tiba dengar di bawah. Menangis kayak ada kematian. Syira suara. Dia bilang, apa leh? Tapi sementara ada suara tangisan Syira, ada suara ketawa mamanya. Ya memang ini sering terjadi di rumah saya ya. Di rumah tangga saya maksudnya. Lalu diangkatlah. Ternyata Syira, mamanya suruh angkat Syira dibawa di depan bapak. Datang di sini. So kenapa le? Dia bilang, itu belalang tarebus. Belalang tarebus. Ternyata waktu Renci masak air, datang belalang hinggap di kepala Renci. Kenal Renci toh? Renci tepuk kepala. Sebelum kena, belalang lompat. Mungkin karena semalam, beliau sudah capek. Dia bukan lompat di tempat yang aman, dia lompat masuk di air rebusan yang mendidih. Dan mamanya ketawa karena itu belalang begitu masuk langsung begini dan mati.
Sira telah membuka hatinya untuk mengasihi semua binatang, termasuk belalang. Jadi dia sudah tidak sesuai dengan nalar saya. Dia menangis kehilangan karena saya sayang belalang itu. Beta sampai tanya, memangnya itu belalang nama apa? Dia bilang belum sempat. Belum sempat. Cicak di rumah itu ada, minta maaf, ada yang nama James. Ada satu yang di sebelah kanan atas itu nama John barangkali. Jadi ada James, John. Itu kalau sempat dikasih nama mungkin Alfred. Sudah mungkin Alfred. Jadi untuk menenangkan hatinya saya bilang, sudah, Kal berdiri. Mau bikin apa? Doakan untuk pemakaman. Ini anak-anak serius. Kal berdiri dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Belalang sudah mati. Kami mau kubur dia. Dalam nama Yesus, amin. Sudah acara pemakaman. Dan serius, beta bilang tadi tidak ada yang ketawain ya, biarin aja. Dia jalan, 3 jalan, gali dan kubur, tutup. Sampai di atas. Di surga belalang, ya surga belalang. Baru tadi malam ini ceritain saudara. Tadi pagi Renci sudah cek itu kubur. Rupanya kurang dalam digali, sehingga semut telah menghabiskan belalang itu. Istri saya bilang ke Renci, jangan berani lu kasih tahu bahwa itu mayat belalang sudah dihabiskan semut. Ada-ada aja. Tapi dari cerita yang ada-ada aja ini, saya sampai pada satu kesimpulan. Kalau orang membuka hati mengasihi, maka yang orang bilang, lu sonde pantas cinta dia, lu sonde pantas terima dia, dia sudah bikin lu begini begitu. Tapi kita akan berhasil berbuat sesuatu yang di luar nalar orang dan berkata, aku tetap mengasihi dia karena cinta Tuhan ada dalam diriku. Karena kasih itu akan membuat kita melupakan alasan-alasan. Beta hanya berdoa, ya Tuhan, tolonglah ini anak yang telah membuka hati mengasihi binatang-binatang. Semoga dia lanjut mengasihi saya. Mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu yang penting. Dan itu normal untuk orang-orang percaya. Seringkali ketika kita dengar hal-hal bahwa ada orang mengasihi musuh, kita seperti menemukan cerita-cerita yang jarang. Wih, ini langka terjadi. No, harusnya ini normal, saudara. Haleluya. Haleluya. Ini sebenarnya khotbah ini hanya untuk mengajak kita hidup normal sesuai firman. Tidak aneh-aneh. Terakhir, yang ketiga. Roh yang Tuhan berikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Bertumbuhlah di dalamnya. Kasih, buka hatimu. Ketertiban. Nah ini berarti. Kalau saya bilang ketertiban, aduh siapa sih orang yang bisa diatur, yang mau diatur-atur, yang mau ditekan-tekan dengan segala macam peraturan. Bahkan ada pepatah mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Di bagian ini saya tidak akan bicara panjang lebar. Saya hanya mau bilang ini. Mari kita sadari siapa kita. Kita pahami diri kita ini siapa. Sesederhana itu. Orang kalau datang ke satu tempat, di tempat di mana dia datang, dia akan berusaha menyesuaikan cara jalan, cara
bicara sesuai dengan tempat itu. Ada orang mungkin kalau ketemu di pasar, woi sembarang minta ampun. Tapi begitu ada di kantor tertentu, begitu ada di tempat tertentu, tertib. Contoh yang paling gampang, di dalam gereja, di persekutuan kita ini. Dari tadi, waktu kita bicara memuji Tuhan, tidak ada satupun suara bamaki beta dengar. Tidak ada. Beson tahu dalam hati. Tapi kalau keluar dari mulut tidak ada. Kenapa? Karena tahu diri siapa dia dan di mana dia berada. Siapa kita? Mari saya sampaikan apa yang firman Tuhan bilang. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Hanya dengan kesadaran itu sudah mengubah cara kita berpikir. Karena selain anak-anak Allah, ada anak-anak dunia. Yang bisa saya pertegas, anak-anak setan. Dan lihatlah dunia ini terbagi dua. Ketika bergaul di masyarakat akan muncul kelakuan-kelakuan yang seperti bapaknya. Anak-anak setan akan muncul dengan kesetanan-kesetanannya. Masalahnya karena mereka banyak dan masif, anak-anak Allah itu jadi gamang dengan identitasnya. Bagaikan ladang gandum yang telah ditaburkan benih lalang. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Lalu para pekerja yang menemukannya melapor kepada tuan tanah. Bos, ladang yang engkau taburi gandum ternyata sudah ditaburi lalang. Waktu bertumbuh masih kecil, mirip. Lalang dengan gandum itu mirip. Tapi untuk mata yang ahli, aduh ini bukan gandum walaupun mirip. Tetapi yang punya ladang dengan sangat percaya berkata begini, biarkan mereka bertumbuh bersama. Karena satu kali kelak gandum akan mengeluarkan bulir-bulir gandum. Lalang tidak akan menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu, tangkap ini. Siapa saya, siapa saudara? Kita anak-anak Tuhan. Amin. Mulailah mengeluarkan buah-buah pertobatan. Sebagai tanda bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Mulailah membentuk gaya hidup manusia rohani. Lalu orang akan melihat, kok beda. Beta bisnis dan dia, ada curang. Beta bisnis dan itu, dia main tipu beta, tikam dari belakang. Tapi kalau ini baik dia, anak Tuhan begitu dia. Amin. Di kantor, kok beda? Kenapa? Ketong satu kantor, mari yang 1, 2, 3 ini, mulu memang. Tapi yang satu ini kok baik ya di beta. Memang beda, dia gandum. Gaya hidup rohani sudah menjadi bagiannya. Saudara, jangan tertipu dengan kerohanian, spiritualitas ritual. Oh itu rohani, alasannya kok dia pergi gereja terus nah. Semua ibadah dia ikut. Belum tentu. Karena orang Farisi juga gitu. Lalu Tuhan pernah bilang, di luar menjalankan, firman Tuhan bilang, di luar menjalankan kegiatan agamawi. Tetapi memungkiri kekuatannya. Ada loh orang-orang begitu. Tapi di sini tidak ada, amin. Coba lihat kiri kanan dia atau bukan. Insya Allah tidak ada di sini. Sadari siapa kita. Kita anak-anak Tuhan. Dan bangunlah hidup di dalam ketertiban gaya hidup orang percaya. Amin. Saudara, saya akhiri. Bayangkan hidup kita bertumbuh dalam kekuatan Allah. Bertumbuh dalam kekuatan yang diberikan oleh Tuhan lewat roh ini kuat. Ada masalah,
hadapi. Ada masalah, tangani, yakin. Bayangkan. Lalu dengan orang mengasihi, mengampuni, mendoakan, menerima. Lalu dalam diri tertib, jaga daripada segala godaan, tidak menyentuh hal-hal yang produk anak-anak setan. Bayangkan itu. Kalau yang di bayangan saya sih, itu hidup yang betul-betul nikmat dan menyenangkan. Amin. Guratkan senyum setiap pagi, saudara. Jalani harimu dengan kemenangan. Karena Tuhan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selamat menangkap firman Tuhan ini, bertumbuh di dalamnya, menikmati hidup yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.